Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Bismillah. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Dua, Adi Prayoga, Erul, Fawas. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Sekarang kita akan mempelajari mengenai membaca hasil pengukuran menggunakan alat ukur jangka sorong. Ini untuk materi ajarnya, silahkan kalian scan. Udah, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, bacakan Irfan. Peserta didik mampu memahami kalibrasi alat ukur jangka sorong. Yang kedua, Peserta didik mampu memahami prosedur penggunaan alat ukur jangka sorong. kemudian yang ketiga, Peserta didik dapat menggunakan alat ukur jangka sorong. yang terakhir, Peserta didik mampu menganalisis hasil pengukuran menggunakan alat ukur jangka sorong. oke. Terima kasih. Ini untuk persentase penilaiannya. Sebelumnya kita minggu lalu sudah mempelajari mengenai materi klasifikasi alat ukur, apa hubungannya dengan penggunaan alat ukur jangka sorong. Dia akan mampu menentukan hasil pengukuran yang akurat. Nah, bagus. Kalian akan mampu menentukan hasil pengukuran yang akurat dengan menggunakan alat ukur yang tepat. Apa yang kalian ketahui tentang alat ukur jangka sorong? Silakan acungkan tangan. Jangka sorong merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam dunia perusahaan. Apakah kalian pernah menggunakan alat ukur jangka sorong? Pernah, ada yang belum ya? Silakan amati video berikut. Jadi alat ukur ini penting ya, apalagi jangka sorong. Oke, sehingga kalian perlu memahami cara penggunaan dan mampu menentukan hasil pengukuran menggunakan alat ukur jangka sorong. Kalau tadi rahang dalam untuk mengukur diameter luar suatu benda, sedangkan rahang luar ini untuk mengukur kedalaman atau diameter dalam suatu benda, bukan kedalaman ya, tapi diameter dalam suatu benda. Kemudian kalian harus tahu bagaimana cara menggunakan alat ukur jangka sorong. Langkah-langkah menggunakan alat ukur jangka sorong dan cara menentukan hasil pengukuran menggunakan alat ukur jangka sorong. Oke, perhatikan video berikut ini. Alat ini memang mirip seperti penggaris, namun akurasi pengukurannya sangat tinggi. Hal itu disebabkan karena jangka sorong mampu mengukur benda dengan ketelitian 0,02 mm. Dalam dunia teknis, jangka sorong memang bukan yang paling akurat, karena masih ada mikrometer yang tingkat ketelitiannya mencapai 0,01 mm. Namun jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur 3 jenis pengukuran sekaligus. Untuk bagaimana cara penggunaannya, sebenarnya cukup mudah. Jika Anda akan mengukur ketebalan atau diameter luar, jepitkan rahang besar ini ke komponen yang akan diukur. Pastikan posisi benda tidak miring sehingga pengukuran akurat. Setelah itu putar kuncian agar rahang ini tidak geser-geser. Ini akan mempermudah kita saat akan melakukan pembacaan hasil karena kita bisa meletakkan benda yang diukur tanpa menggeser rahang ini. Setelah itu mari kita baca hasil pengukurannya. Untuk membaca jangka sorong, kita harus memahami arti dari garis-garis ini. Skala yang ada pada badan jangka sorong disebut skala utama. Skala ini punya nilai 1 mm per garis. Jadi hasilnya 33,52 mm. Untuk jangka sorong dengan sistem metrik, skala Verniernya ada yang punya ketelitian 0,01
Taunya 0,05 itu dari mana? Satu garis di skala utama itu dibagi dengan jumlah bagian dari skala nonius. Jadi 1 mili itu dibagi 20 strip. Nanti kalian tahu kalau misalkan mendapatkan alat ukur jangka sorong yang kebetulan tidak ada tulisan keterangan ketelitian 0,05 atau 0,02, kalian bisa menentukannya. Kalian bisa tahu itu ketelitiannya berapa. Jadi gitu ya cara mengetahui ketelitian dari sebuah jangka sorong. Kemudian untuk metrik yang ketelitian 0,02. Oke. Lihat garis nolnya. Dia ada di garis ke-13. Sudah melewati garis ke-13 dari skala utama. Jadi berarti letak antara garis 13 dan 14 dan itu bacanya adalah 13 mm. Oke. Nah, kemudian letak dari skala 42 karena ini ketelitian 0,02. Jadi pakai kelipatan 0,02. Oke. Nah, garis yang lurusnya itu ada di strip ke-21 di skala nonius. Jadi artinya 21 dikali ketelitiannya 0,02. Jadi hasilnya 13,42 mm. Nah, ini bentuk 0,05. Hasilnya berapa? 11,65. Oke, cukup sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke tugas kelompok? Sudah? Oke, silakan buat 3 kelompok. Silakan. Benda kerja sudah Ibu bagikan, kemudian kalian berdiskusi secara berkelompok bagi tugas masing-masing. Nah, jika kalian butuh referensi bisa dari materi ajar yang tadi Ibu kasih atau bisa searching di Google. Kemudian nanti uraikan hasil penyelidikannya pada LKPD yang telah disediakan. Di situ ada kolom yang tugas 1 untuk mengisi bagian-bagian dari jangka sorong. Kemudian yang lembar tugas 2 di situ ada yang kolom pertama bagian benda kerja yang diukur. Misalkan kelompok 1 mau mengukur diameter dalam dari gear. Nah, kemudian di kolom yang keduanya itu dituliskan hasil pengukurannya berapa. Silakan dikerjakan. Gimana? Boleh gitu, boleh. Ya berarti kalau udah lebih dari 10 kan 10 itu kan 10 cm. Kan di rumahnya kan pemilik. Ya, jadi berapa? Jadi 120. Kelompok 2 sudah sampai mana? Tinggal sampai nulis. Yang tugas satunya? Sudah. Yang tugas 1 bagian siapa? Pawas. Pawas sama? Oke. Yang bagian mengukur 3-an ya? Siap. Kelompok 3 yang bagian mengisi tugas 1 siapa aja? Udah selesai? Oke, bagus. Yang tugas 2-nya belum? Oke, siap. Nanti hasil LKPD kalian di foto ya. Nanti kirimkan ke Ibu supaya bisa Ibu tampilkan di layar, oke? Sudah, kelompok 2. Bentar Bu, tinggal lurus. Oke. Kelompok 3 sudah? Satu lagi? Oke. Udah siap semua buat presentasi? Kelompok 1 benda kerjanya apa? Gear. Ini ya. Ini yang tugas 1 kelompok 1. Apa kelompok berapa yang ini? Oke, siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyebutkan bagian-bagian dari jangka sorong, yaitu 1. Rahang luar. Rahang luar fungsinya untuk mengukur diameter luar. 2. Rahang dalam. Rahang dalam fungsinya untuk mengukur diameter bagian dalam. 3. Ekor. Bagian ekor yaitu untuk mengukur kedalaman sebuah benda. Skala utama mm. Skala utama mm fungsinya untuk menyatakan ukuran utama dalam bentuk milimeter. Ada 5 skala utama inci. Skala utama inci fungsinya untuk menyatakan ukuran utama dalam bentuk inci. 6. Skala nonius mm. Skala nonius mm fungsinya adalah sebagai skala pengukur fraksi dalam bentuk mm. Ada 7. Skala nonius inci. Sebagian fungsi skala nonius inci sebagai skala pengukur fraksi dalam bentuk inci. 8. Pengubah.
Pengubah berfungsi untuk menggeser rahang gerak dengan mudah. Ada 3 bagian benda yang diukur: diameter luar, diameter dalam, dan ketebalan benda kerja. Ketebalan diameter luar itu yaitu 100 mm. Diameter luar, Bu. Ya. Diameter dalam itu 19,55 mm. Ketebalan benda kerja sekitar 8,6 mm. Ada yang perlu ditanyakan? Siap, izin menjawab. Menurut kelompok kami ada 4 kelebihan dari alat ukur jangka sorong, yaitu 1. Memiliki kecermatan pembacaan yang lebih baik, yakni berkisar 0,05 sampai 0,01 mm. Yang kedua, dapat mengukur diameter sisi luar dengan mudah. Yang ketiga, dapat mengukur diameter sisi dalam dengan mudah. Yang keempat, dapat mengukur kedalaman dengan akurat. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan, breaking sebentar ya. Silakan berdiri. Mulai ya. Silakan. Mendengar berita COVID, kopat COVID, kapan kita dapat vaksin COVID? Silakan duduk lagi. Oke. Alhamdulillah. Nah, sekarang apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri nih? Tidak? Oke. Ada yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman atau dari materi yang telah disampaikan? Silakan yang mau menyimpulkan bisa acungkan tangan. Siap, silakan. Kesimpulannya yaitu jangka sorong merupakan alat ukur mekanik yang biasa digunakan untuk mengukur panjang, lebar, dan kedalaman benda. Jangka sorong yang memiliki beberapa penelitian diantaranya penelitian 0,1 mm, 0,5 mm, dan 0,2. Oke, tepuk tangan untuk siapa? Oke. Kesimpulannya yaitu jangka sorong merupakan alat ukur mekanik yang biasa digunakan untuk mengukur panjang, lebar, kedalaman benda. Jangka sorong memiliki beberapa ketelitian, diantaranya yaitu 0,1, 0,05 mm, dan 0,02 mm. Jangka sorong juga dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam, kemudian diameter luar, serta mengukur kedalaman suatu benda kerja. Jika tidak ada pertanyaan, ya, sekarang Ibu akan bagikan latihan soal individu. Di sini ada 5 soal. Sekarang jam 11 ya. Nanti jam 12 dikumpulkan ya. Setelah istirahat dikumpulkan, oke? Kalian diminta untuk mengisi soal-soal menentukan hasil pengukuran. Ada yang satuan metrik dan ada yang inci. Oke? Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari mengenai alat ukur mikrometer. Oke? Jika tidak ada pertanyaan, silakan kalian berdoa. Bismillah. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya hari ini, untuk kedisiplinannya hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, oke? Semoga ilmu kalian bermanfaat untuk di kemudian hari, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.